Baik, teman-teman. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas materi kami yaitu mengenai penilaian proses dan hasil pembelajaran PKN SD kelas 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi saya yang pertama yaitu mengenai pengertian penilaian dan tujuan dari penilaian. Sebelum ke pengertian penilaian, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penilaian. Latar belakang penilaian pembelajaran PKN SD merupakan komponen pembelajaran yang sangat penting. Penilaian memiliki tujuan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran sehingga bermanfaat bagi siswa, yaitu untuk mengukur sejauh mana siswa mampu menyerap materi yang telah disampaikan. Sedangkan bagi guru, penilaian bermanfaat untuk umpan balik dari hasil pembelajaran yang telah disampaikan dan untuk laporan kepada orang tua siswa dan guru sendiri di setiap akhir semester yang dituangkan dalam buku raport. Nah, saya lanjut ke pengertian penilaian. Penilaian adalah suatu kegiatan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan mengetahui keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi di sini kita pastinya sudah melakukan proses pembelajaran, yaitu dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kita kuliah. Pada saat ini kita telah melakukan proses pembelajaran ya. Jadi untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilakukan guru mau kepada kita peserta didik maupun kita nanti yang akan melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik kita pada saat kita menjadi guru, maka indikator keberhasilan belajar peserta didik dapat diketahui dari kemampuan daya serap peserta didik terhadap bahan pengajaran yang telah diajarkan, serta dari perbuatan atau tingkah laku yang telah digariskan dalam tujuan pembelajaran yang telah dicapai oleh peserta didik, baik secara individual maupun kelompok. Jadi, sekian yang dapat saya berikan untuk pengertian penilaian. Saya lanjut untuk ke tujuan penilaian. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar, serta sekaligus memberikan umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar dengan mengetahui kemajuan belajar peserta didik dengan cara melakukan perbandingan melalui ketentuan-ketentuan. Maka kemampuan individu peserta didik dapat terukur dan guru dapat mengetahui titik kelemahan dan titik kelebihan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, jadi di sini dalam PPT kami telah memaparkan tujuan dari pembelajaran menurut Nana Sutjana. Itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua yaitu mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh efektifnya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Yang keempat yaitu memberikan pertanggungjawaban atau accountability dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan yang dimaksud yaitu meliputi pemerintah, masyarakat, dan para orang tua siswa. Baik, jadi sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Angela Yunita.
Baik, perkenalkan nama saya Angela Nita. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Penny, yaitu fungsi penilaian. Fungsi dari penilaian menurut Nana Subjana 1995 halaman 4 adalah sebagai berikut. 1. Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. 2. Umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. 3. Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tua. Kedua, fungsi penilaian adalah sebagai berikut. A. Penilaian berfungsi selektif. Dengan cara mengadakan beberapa penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Penilaian itu sendiri mempunyai berbagai tujuan antara lain. 1. Untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu. 2. Untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya. 3. Untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa. 4. Untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. B. Penilaian berfungsi diagnostik. Di samping itu, diketahui pula sebab musabab kelemahan itu. Jadi, dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. C. Penilaian berfungsi sebagai penempatan. Sebagai alasan dari timbulnya sistem ini adalah adanya pengakuan yang besar terhadap kemampuan individual. D. Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi keempat dari penilaian ini dimaksud untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. E. Prinsip-prinsip penilaian pembelajaran. 1. Sahih. Berarti penilaian didasarkan data yang dicerminkan kemampuan yang diukur. 2. Objektif. Berarti penilaian didasarkan pada data yang dicerminkan kemampuan yang diukur. 2. Objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak diketahui subjektivitas penilaian. 3. Adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, dan adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. F. Instrumen penilaian pembelajaran. 1. Kuis. Kuis ini berbentuk isian singkat, biasanya menanyakan hal-hal yang bersifat prinsip. 2. Ulangan harian, yaitu ulangan yang biasa dilakukan setiap saat. 3. Pertanyaan lisan di kelas, yaitu guru menanyakan beberapa pertanyaan kepada siswa dengan tujuan menguatkan pemahaman tentang konsep. 4. Tugas individu, yaitu suatu proses penilaian yang berupa tugas bertujuan untuk memperkaya materi pembelajaran siswa. 5. Tugas kelompok, yaitu tugas untuk siswa yang dikerjakan oleh kelompok siswa. 6. Ujian sumatif, yaitu ujian yang dilaksanakan di akhir pembelajaran setiap standar kompetensi. Ujian sumatif bisa disebut juga dengan ujian semester. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan pada materi 3, yaitu A. Penentu hasil belajar siswa.
Pada dasarnya, belajar merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan mantap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif dan melalui beberapa tahap, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, tahap acquisition, yaitu tahapan perolehan informasi. Pada tahap tingkat ini, seorang siswa mulai menerima informasi sebagai stimulus dan melakukan respon terhadapnya, sehingga menimbulkan pemahaman dan penilaian baru. Untuk tahap yang kedua, tahap storage, yaitu tahapan penyimpanan informasi. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan kesimpulan luar. Hasil dari pengolahan yang disimpan di storage dapat dipergunakan sebagai bahan input untuk proses selanjutnya. Untuk yang ketiga, tahap retrieval, yaitu tahapan pendekatan perkembangan informasi. Tahap ketiga ini sebagai proses pengingat untuk mencari kembali informasi yang telah disimpan di recording. Hipokampus dan perihal korteks mempunyai peran penting dalam proses pengingatan informasi yang telah disimpan. Untuk yang kedua, B, hasil belajar. Untuk mengetahui apakah pembelajaran yang diberikan kepada siswa berhasil, terlebih dahulu ditetapkan kriteria keberhasilan pengajaran, yaitu ada 3. Yang pertama, kriteria ditinjau dari sudut prosesnya, di mana keberhasilan pembelajaran mengandung makna ketuntasan dalam belajar dan ketuntasan dalam proses pembelajaran. Untuk yang kedua, kriteria ditinjau dari prosesnya, menekankan kepada pengajaran sebagai suatu proses yang merupakan interaksi dinamis sehingga siswa sebagai subjek mampu mengembangkan potensinya dengan belajar sendiri. Untuk yang ketiga, kriteria ditinjau dari hasilnya, yaitu perubahan tingkah laku secara menyeluruh dari hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Untuk yang selanjutnya atau yang ketiga, C, proses penilaian. Salah satu prinsip dalam pengembangan instrumen penilaian adalah diperolehnya instrumen yang mampu menggali informasi yang akurat, namun harus cukup praktis dalam proses penyusunan terlalu kompleks sehingga memiliki nilai aplikatif yang tinggi bagi pihak pendidik dan suatu pendidikan. Di sini ada 3 bagian juga. Yang pertama, aspek pemahaman akan hak dan kewajiban diri sebagai warga negara diukur dengan menggunakan tes hasil belajar. Untuk yang kedua, aspek atau ciri kepribadian diungkap dengan menggunakan skala kepribadian. Untuk yang ketiga, aspek perilaku kepribadian diungkap lewat panduan pengamatan dengan menggunakan rubrik penilaian.
Sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.